ilmunya dasar. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah preman daripada Ibrahim. Ketika ungkapan preman ini tentu akan menyakitkan karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang keluarga ini mengakui kepada keberadaan semua nabi-nabi Allah, terutama Nabi yang pertama, apalagi Nabi Musa masuk. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, kita tadi kejadian di lapangan karena pihak keamanan berlapis, kita melihat dan saya sebagai ketua Ansor juga memikirkan sahabat-sahabat semua apabila kita merasa masuk dan kita memaksa untuk menataki tidak naik misalnya ke panggung, maka kita akan berhadapan dengan kepolisian. Sempat terjadi sedikit insiden dan saya melihat sangat tidak terjadi, tapi alhamdulillah masa kita dari kader-kader kita terkendali dengan baik dan alhamdulillah kondusif, tidak ada yang terluka. Dan akhirnya walaupun anak tadi datang, tapi dengan difasilitasi oleh beberapa masyayikh dan tentunya oleh aparat kepolisian dan aparat TNI, kita bisa tembus masuk ke dalam dan pengajian diberhentikan tidak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan terkait berita yang sedang viral di sosial media dan di beberapa media cetak lainnya. Dalam bahasa berita itu adalah penolakan pengajian Ustadz Hanan Attaqi di Madura, di Pamekasan. Dan tuduhan yang disampaikan di dalam unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok orang waktu itu adalah bahwa Hanan Attaqi itu pertama Wahabi, yang kedua adalah didukung oleh Yahudi, dan yang ketiga adalah Ustadz Hanan itu menghina Nabi Musa dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebetulnya ini bukan isu baru ya yang dituduhkan kepada saya, karena fitnah ini udah pernah sempat rame sejak tahun 2017. Dan waktu itu saya juga udah memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya fitnah tersebut. Tetapi karena mungkin udah lama, akhirnya ketika diangkat lagi, dihebohkan lagi, beberapa dari kita itu kehilangan referensi penjelasan saya waktu itu karena udah ketutup sama postingan-postingan yang baru. Maka dari itu saya merasa penting untuk menjelaskan kembali tentang masalah ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan saya yakin teman-teman saya, para followers, mereka juga udah paham. Hanya mungkin ada beberapa orang yang mungkin baru mengenal saya, beberapa tokoh yang mungkin perlu mendengar ini juga langsung dari saya. Kayaknya saya perlu menjelaskan kembali tentang masalah ini. Yang pertama adalah dulu ketika awal saya pulang dari Mesir, saya tuh dapat amanah dari dosen saya, dari guru saya di Al-Azhar untuk membuat sebuah program dakwah anak muda di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu dosen favorit saya, yaitu Dr. Ahmad Zaid. Beliau dosen Fakultas Dakwah dan juga mata kuliah dakwah di fakultas saya, yaitu di Usuluddin, jurusan Tafsir Al-Quran. Sebelum saya pulang, beliau mengatakan, Hanan, kamu di Indonesia nanti buatlah sebuah program dan kegiatan dakwah anak muda. Sehingga saya merasa bahwa inilah amanah yang saya coba jalankan ketika saya pulang ke Indonesia. Setelah beberapa lama saya tinggal di Indonesia, sepulang dari Mesir, saya membuat beberapa semacam analisa, riset tentang seperti apa sih dakwah kepada anak muda yang paling efektif. Karena waktu itu kenyataannya anak muda di Indonesia, mungkin sebagian dari mereka sedang mencari-cari jalan gimana cara lebih dekat kepada Allah. Beberapa dari mereka yang mungkin ngerasa kehilangan arah, galau, patah hati, kemudian kadang mengekspresikannya dengan cara yang keliru. Banyak dari mereka yang haus akan nilai-nilai agama, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Karena dakwah-dakwah yang ada waktu itu tidak langsung menyasar kepada segmen anak muda yang seperti ini. Segmen anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda hobi.
dakwah masih menggunakan metode dan pola taklim di masjid. Nah, setelah saya melakukan beberapa riset, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sebuah metode yang tepat buat anak muda. Semata-mata adalah niat pengen ngajak anak muda kembali kepada Allah, pengen ngajak anak muda untuk punya lifestyle yang positif, pengen ngajak anak muda untuk hijrah, pengen ngajak anak muda untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba untuk memilih segmentasi dakwah saya anak muda yang nongkrong, anak muda hobi, anak muda komunitas, anak muda gaul, anak muda yang ada di jalan. Ini adalah segmen dakwah yang saya pilih. Jadi sejak awal saya tidak memilih segmen dakwah santri karena udah banyak pondok pesantren yang bagus-bagus, tidak aktivis karena udah banyak juga taklim buat mereka. Saya memilih anak muda yang justru selama ini mungkin belum terlalu terdampak dengan dakwah yang baik. Karena saya udah menentukan segmentasi, akhirnya saya mencoba untuk melakukan beberapa penyesuaian, beberapa ijtihad sesuai dengan kebutuhan dakwah. Yang pertama adalah saya mencoba untuk mengerti tentang dunia anak muda, mencoba untuk mendalami tentang segmentasi anak muda main ini, anak muda nongkrong dan anak muda komunitas. Mulai dari saya mencoba main bersama mereka, yaitu belajar skateboard, kemudian saya belajar surfing, belajar wake surf, dan itu nggak mudah untuk melakukannya. Itu butuh perjuangan yang nggak sebentar juga. Ini jari saya sampai sekarang nih ada yang agak bengkok mungkin kalau dilihat dari sebelah sini. Nah, ini salah satu kenang-kenangan ketika belajar wake surf. Wake surf itu surfing yang ditarik pakai boat. Saya jatuh tapi nggak dilepas tarikannya, speedboat ditarik, akhirnya kayak ada yang cedera dan bengkok. Begitu juga ketika belajar skateboard, belajar surfing, pernah kegulung ombak juga, kena pasir, kena batu dan seterusnya. Belajar snowboard, belajar free dive, sekarang belajar berkuda. Saya mencoba untuk mendalami kehidupan anak muda itu seperti apa, supaya saya paham dulu dunia mereka seperti apa. Saya coba nongkrong bareng mereka, jalan bareng mereka, sehingga saya menyerap bahasa mereka yang nyambung dengan mereka itu bahasanya apa, yang mereka bisa mudah mengerti itu bahasanya apa. Pasti setiap segmentasi itu punya gaya bahasa sendiri. Orang tua punya gaya bahasa sendiri, anak muda punya gaya bahasa sendiri, tradisi atau budaya tertentu punya gaya bahasa mereka sendiri. Saya coba dalami hal tersebut sampai akhirnya saya udah lumayan mengerti nih bahasa anak muda apa tesnya anak muda itu seperti apa, hal-hal yang mungkin bikin ilfil anak muda itu apa, termasuk mainannya anak muda itu apa. Ini langkah pertama yang saya lakukan untuk mencoba untuk masuk ke dunia mereka. Yang kedua adalah saya mencoba untuk menghilangkan gap antara dakwah dengan segmentasi anak muda. Salah satunya adalah dengan mencoba merubah penampilan. Yang tadinya saya pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai jubah, saya ganti dengan memakai kupluk, flanel kotak-kotak, dengan tadi main skateboard dan seterusnya. Mencoba untuk tidak ada lagi gap dan menjadi bagian dari dunia anak muda. Waktu itu umur saya sekitar 27 tahun ya. Dan alhamdulillah dari situ mulai kenal anak muda, tokoh-tokoh anak muda, mulai ngerti tentang dunia mereka, mulai merasa bagian dari kehidupan anak muda, mulailah kita membuat program. Salah satu di antara metodologi membuat program kita itu adalah merubah beberapa diksi dakwah yang lebih nyambung dengan anak muda. Karena dulu ketika saya belajar dakwah di Mesir itu ada satu materi yang saya suka dan itu bagus sekali. Temanya adalah tentang pentingnya ahamiyatu tajdidil mustalahat fid dakwah. Pentingnya ada pembaharuan istilah atau diksi di dalam dakwah. Terutama ketika dakwah ini menyasar satu segmen tertentu, maka harus ada pembaharuan diksi dan istilah-istilah yang sesuai dengan segmen dakwah yang sedang diajak. Dan waktu itu beberapa pembicara dari dokter-dokter Al-Azhar, mereka menyampaikan salah satu di antara referensi kenapa munculnya ide untuk melakukan pembaharuan istilah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul atau seorang dai kecuali dia menggunakan bahasa kaumnya
untuk menjelaskan kepada mereka bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya ini bukan hanya bahasa suatu bangsa atau bukan hanya bahasa nasional, tetapi juga bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kaum tersebut. Persis seperti Zulkarnain ketika datang ke suatu kaum, maka Allah berikan kemampuan kepada Zulkarnain untuk berbicara dengan bahasa kaum tersebut sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan risalah langit, tauhid, akidah dan seterusnya kepada kaum tersebut. Ini adalah landasan munculnya sebuah gerakan untuk pembaharuan istilah dalam dakwah disesuaikan dengan kebutuhan segmentasi dakwah. Itu salah satu yang kita lakukan, ijtihad kita dalam dakwah, sehingga kita mencoba untuk mengerti dulu nih bahasa kamusnya anak muda itu seperti apa. Anak muda kalau menyebut majelis di dunia mereka itu apa? Ternyata majelis di dunia anak muda itu agak ngegap, itu bahasa santri, itu bahasa aktivis, itu bahasa akademik. Sementara kalau anak nongkrong disebut majelis itu buat mereka tuh kayak bukan dunia mereka, sehingga ada semacam ada semacam pembatas yang membuat mereka ngedelay ya, atau tidak terlalu respon terhadap dakwah. Bahasa majelis dalam konteks anak muda itu kalau kita terjemahin itu adalah nongkrong. Makanya waktu itu salah satu di antara gerakan kita adalah nongkrong di masjid. Itu pun awalnya ada yang mempertanyakan kenapa kok di masjid nongkrong? Harusnya kan nongkrong itu biasanya di kafe, di mana, di jalan, di gitaran dan seterusnya. Saya tanya balik, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Duduk bersama-sama. Bahasa anak muda nongkrong. Jadi kalau di masjid boleh bermajelis, harusnya juga boleh nongkrong. Tinggal aktivitas nongkrongnya kita sesuaikan. Ngaji bareng, belajar bareng, diskusi bareng, ibadah dan seterusnya. Tapi mereka itikaf, berdiam diri di masjid bersama-sama dengan temannya, itu kita gunakan bahasa yang nyambung dengan persepsi mereka, keseharian mereka, dunia mereka, culture mereka, yaitu nongkrong. Gitu juga dengan beberapa istilah yang lain yang kemudian saya coba untuk terjemahkan kepada anak muda. Yang kedua, ketika saya mendakwahi anak muda, saya tidak hanya mengajak mereka untuk memahami teori Islam. Saya mencoba untuk menghidangkan Islam kepada anak muda dalam sebuah, kalau di bahasa kuliner itu plating ya, dihidangkan dengan sesuatu yang menarik buat anak muda dan lebih mudah diterima. Salah satunya adalah dengan cara storytelling. Jadi anak muda itu kalau dikasih tahu tentang akidah lewat teori rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu buat mereka berat materinya. Begitu saya terjemahkan itu ke dalam storytelling tentang orang yang melibatkan Allah, orang yang mengandalkan Allah, itu mereka kayak lebih nyambung dan akhirnya langsung kena ke hatinya. Output yang kita harapkan adalah mereka lebih percaya dan lebih sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya how to say-nya, cara menyampaikannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Maka satu adalah melakukan beberapa perubahan dalam terjemah ataupun istilah walaupun tidak merubah teks aslinya. Kemudian adalah mencoba untuk menyampaikan dalam bentuk storytelling, kayak istilah viral di langit. Viral di langit ini kalau dalam benak orang tua mungkin dianggap kok di langit ada IG, kok di langit ada YouTube sehingga viral. Bukan, viral itu kan secara bahasa artinya sesuatu yang ramai dibicarakan. Dan kita tahu bahwa orang yang beramal solih, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyebut nama dia di Arasy. Nah, menyebut pun kalau dalam bahasa sosial media yang sehari-hari anak muda gunakan, mention, dia di-mention oleh Allah di Arasy. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kata Allah kepada malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan kepada penduduk surga, penduduk langit, sehingga seluruh penduduk langit mengetahui dia, membicarakan dia, mendoakan dia. Nah, inilah yang disebut dengan viral di langit. Artinya apa? Pesan dalam kata viral di langit ini adalah pesan ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berharap cuman viral di bumi dengan kita posting, dengan kita caper. Karena viral di langit lebih baik daripada viral di bumi. Caranya gimana? Amalan soleh yang kita tampakkan biasanya viral di bumi, diomongin orang. Tapi yang kita rahasiakan justru viralnya di langit. Maka untuk viral di langit, rahasiakan amal kita. Gak semuanya harus kita tampakkan. Belajar ikhlas dengan bahasa anak muda. Gitu juga dengan
di follow oleh malaikat. Arti di follow ini bukan malaikat punya akun, kan following itu kan mengikuti, ya, mengikuti nabi, mengikuti sahabat, mengikuti orang soleh. Hanya dalam bahasa sosmed namanya follow, kan nggak harus selalu follownya akun ke akun. Maka siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita jadikan sebagai panutan, siapa yang kita jadikan sebagai rujukan, maka followlah Allah, followlah Rasulnya, followlah orang soleh, dan kita juga akan di fallback kalau bahasa anak muda, di fallback oleh malaikat. Malaikat itu ngikutin kita kemana kita pergi. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana seseorang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat, orang yang duduk dalam majelis zikir akan dinaungi oleh malaikat. Itu namanya ditonton, di follow, kemudian didoakan. Kalau bahasa sosmed itu di komen dengan komen yang baik, komen yang positif. Ini semuanya istilah. Pertama adalah penggunaan istilah tajdidul mustalahat, kedua adalah menggunakan storytelling, dan yang ketiga adalah menampilkan role model, menampilkan idola-idola yang sesuai dengan kebutuhan anak muda. Kenapa? Karena dalam riset yang saya pahami tentang anak muda itu, semua anak muda itu butuh role model. Mereka tuh ngefans, mereka itu adalah orang yang mencari idola. Idola mereka itu macam-macam, mulai dari entertainer, para seniman hiburan, bisa para atlet, bisa macam-macam. Apalagi sekarang dengan tren dari Korea, ada macam-macam grupnya. Mereka ngefans, mereka ngidolain, sampai saking ngidolain para idola ini, mereka mencoba untuk meniru perilakunya, mencintai atau menyukai apa yang idolanya suka. Sehingga saya mencoba untuk menghadirkan lewat storytelling bahasa yang lebih common di dunia anak muda itu idola-idola yang ada di Al-Quran, idola-idola yang ada di hadis. Nah, salah satunya muncullah kisah Nabi Musa, muncullah kisah Sayyidah Aisyah, muncullah kisah Sayyidah Maryam, kisah Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, yang paling sering saya bahas selain Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini semuanya adalah dalam rangka memperkenalkan idola, role model yang ideal yang ada di dalam Al-Quran kepada anak muda, supaya mereka ngebayangin, punya theater of mind. Wah, nabi-nabi itu luar biasa ya, orang-orang soleh itu keren-keren ya, dan dahsyat ya, istimewa ya, sehingga mereka ngefans sama cerita-cerita Al-Quran. Itu kenapa muncul cerita seperti tadi. Contohnya misalnya, kan segmentasi saya itu salah satunya adalah teman-teman anak-anak geng motor. Alhamdulillah dulu dengan dakwah tren yang kita buat 2015, muncul sebuah fenomena di Jawa Barat, khususnya di Indonesia juga, yaitu fenomena hijrah. Salah satunya dengan hijrahnya teman-teman geng motor. Ada 4 geng motor di Bandung yang luar biasa waktu itu, dan mereka orang-orang baik yang pengen pulang ke Allah, tapi nggak ada yang ngajak mereka pulang. Akhirnya beberapa anak-anak geng motor ini yang jumlahnya lumayan besar, satu geng motor mungkin lebih dari 50.000 anak muda, beberapa dari mereka itu mulai sadar, belajar, dan akhirnya hijrah. Dan untuk pertama kalinya di dalam fenomena sosial kita, bahwa teman-teman geng motor ini di dalamnya itu ada divisi dakwah loh. Mereka belajar, di antara teman-teman mereka belajar Al-Quran, belajar ngaji. Ada beberapa di antara mereka yang saya kenal banget, yang tadinya geng motor, yang tadinya anak Vespa, malah udah menjadi guru ngaji, bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tahsin, karena fenomena hijrah tadi. Belum lagi kita juga mencoba ngajak teman-teman supporter bola, Viking Bobotoh untuk hijrah, sehingga akhirnya mereka sebelum pertandingan Persib di stadion di Bandung itu, mereka memulainya dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama satu stadion, kemudian salawat kepada Nabi. Kebayang nggak teman-teman? Ini adalah fenomena sosial yang alhamdulillah menjadi sebuah motivasi buat saya. Oh, ternyata metode ini cukup cukup berdampak ya kepada anak muda. Mereka merasa nyaman untuk hijrah, merasa Islam itu bukan sekedar doktrin, bukan sekedar penghakiman, penilaian, tetapi Islam itu adalah lifestyle, dan lifestyle mereka itu tidak perlu dirubah, hanya perlu ditwist sedikit menjadi lebih positif gitu. Nggak dihakimi gitu, nggak disuruh semua yang kalian tinggalkan dunia kalian, balik ke masjid. Nggak seperti itu juga. Mereka tetap ke masjid tanpa harus merubah penampilan mereka, tanpa harus merubah hobi mereka, hanya ditwist sedikit menjadi lebih positif. Nah, itu saya lakukan dengan tadi ijtihad, dengan improvisasi untuk menghadirkan sebuah model dakwah, metodologi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, saya kasih beberapa contoh fitnah yang muncul dan berulang kali ditujukan kepada saya adalah
ketika saya menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau seandainya kita mendengar ceramah itu secara utuh, itu saya sedang menceritakan storytelling kehebatan Nabi Musa. Tapi karena yang dipotong hanya bagian saya menyebut kata Nabi Musa premannya Nabi, akhirnya kesannya saya menghina Nabi Musa. Kan nggak boleh kita menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video dari orang yang dengki, orang yang sengaja membuat fitnah. Kita harus klarifikasi dengan melihat video yang panjangnya. Itu saya lagi menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Musa. Kenapa saya bicara dari sisi ini? Karena yang hadir di hadapan saya itu adalah ada yang preman mau hijrah, mau taubat, ada anak-anak jalanan yang tatoan, yang mereka respect banget dengan orang yang memiliki kekuatan fisik, yang tangguh, yang jawara, dan seterusnya. Sehingga saya ingin menampilkan satu role model buat mereka yang sesuai dengan dunia mereka, yaitu yang memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik. Saya bacakan beberapa tulisan para ulama ya tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika mereka menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Di sini judulnya adalah sifat Musa alaihissalam, yaitu al-quwah. Faqad tamayyaza Musa alaihissalam bil quwwatil jasadiyah war ruhiyah, wa min al-amsilah ala quwwatihil jasadiyah annahu kana idza daraba ahadan qada alaihi min shiddati qabdatih. Faqad wakaza yawman rajulan min qaumi fir'aun faqada alaihi. ويدل على قوته الجسدية كذلك أنه رفع حجرا ثقيلا حتى يسقي للفتاتين عند ماء مدين. Kurang lebih terjemahannya gini, salah satu di antara kelebihan Nabiullah Musa, saya nggak bicara tentang beliau kalimullah, karena kalau bicara tentang kalimullah saya akan bicaranya kepada anak-anak muda yang senang nulis, yang senang public speaking, yang senang membuat sebuah karya ilmiah. Saya akan bicara kelebihan Nabi Musa sebagai kalimullah. Tapi karena ini di depan saya adalah teman-teman yang baru hijrah dan mereka respect banget dengan orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, saya angkat sisi Nabi Musa yang mirip dengan mereka, yaitu quwwah al-jasadiyah. Jadi kekuatan jasad, kekuatan fisiknya Nabi Musa, dan itu adalah bagian dari kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Selain kekuatan mental, akidah dan seterusnya. Di antara contoh kekuatan fisik Nabi Musa adalah idza daraba ahadan, kalau Nabi Musa mukul di sini tuh bukan mukul yang serius ya, cuman dorong aja atau cuma nyolek aja. Qada alaih, langsung membunuhnya, artinya orang itu mati gitu. Min syiddati qabdatihi, dari kuatnya tangan Nabi Musa. Karena saking kuatnya Nabi Musa, supaya anak muda kebayang, oh hebat banget ya Nabi Musa. Kalau sekarang ada anak muda ngidolain Habib Nurmagomedov, ngidolain dulu di zaman kita Mike Tyson, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Musa. Sehingga saya pengen menjelaskan dalam theater of mind anak muda betapa Nabi Musa itu hebat. Cuman saya keliru dalam menggunakan diksi. Namanya juga orang kadang bisa salah, tapi nggak ada niat sekalipun untuk menghina Nabi Musa. Itu sama sekali fitnah. Hanya keliru dalam menggunakan diksi, saya menggunakan istilah preman. Kenapa? Karena saya orang Aceh yang kebiasaan ngobrol ketika saya masih remaja dulu dengan teman-teman. Orang Aceh tuh kalau bilang reman atau preman, itu tuh artinya nggak hanya preman pasar yang negatif, bukan. Tapi juga kuat, jawara, jagoan. Sehingga orang Aceh kadang bilang gini, reman kali lah kau nih gitu, jagoan kali lah kau nih gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari. Saya akui itu keliru, dan 2018 saya udah klarifikasi, saya istighfar, saya minta maaf bahwa itu memang kekeliruan dalam memilih diksi. Tapi kalau dikatakan sengaja menghina Nabi Musa, ma'adzallah, ini fitnah yang sangat keji. Gak mungkin, masa saya cerita 1 jam tentang kehebatan Nabi Musa, tiba-tiba saya menghina, buat apa? Bukankah output dari saya cerita itu supaya anak muda ngidolain Nabi Musa? Bagaimana mungkin saya menghina Nabi Musa alaihissalam gitu? Jadi hanya pemilihan diksi yang kurang tepat, dan itu saya akui, tetapi tidak menghina, bukan sengaja mau merendahkan Nabi Musa, menggantinya dari kalimullah menjadi preman, na'udzubillahi min dzalik. Lagi pula kekuatan Nabi Musa secara fisik memang pantas untuk kita sampaikan ke anak muda, karena Allah sendiri nge-mention itu ketika waqalat ihdahuma, ketika salah satu di antara perempuan di Madian ya berkata kepada ayahnya, ya abatis ta'jir, wahai ayahku, pekerjakan laki-laki tersebut. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, karena pekerja yang paling baik yang bisa engkau pekerjakan adalah laki-laki yang qawiyun amin, yang kuat dan amanah.
Berarti kekuatan Nabi Musa itu dimention oleh Allah sebagai salah satu kelebihan beliau, sehingga bisa meringankan beban, membantu orang lain, menjadi pengangkat beban, rohilah. Itulah kehebatan Nabi Musa. Sehingga saya ingin mengangkat sisi itunya dengan kisah Nabi Musa mengangkat batu, kisah Nabi Musa mengejar batu yang membawa lari baju beliau, kisah Nabi Musa nggak sengaja mukul orang Mesir dan dia kemudian mati, sampai Nabi Musa harus lari ke Madian. Semua itu adalah semata-mata ingin menunjukkan sisi heroisme dan role model yang ideal banget buat anak muda yang memiliki kekuatan dan senang dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, ini adalah tentang Nabiullah Musa alaihissalam.